Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu Tuhan katakan, perhatikan, Allah apa? Menentang. Allah menentang orang yang congkak. Tuhan menentang orang yang sombong. Tetapi apa? Mengasihi. Catat, menentang, mengasihi. Menentang orang yang sombong, mengasihi orang yang rendah hati. Saudara, kesombongan seseorang karena biasanya statusnya berubah. Karier misalnya. Usahanya yang lagi maju. Kemampuan, skill yang semakin bertambah. Kelebihan dia dari orang lain. Itu biasanya membuat orang jadi apa? Sombong. Dan harus dicatat pagi ini bahwa Allah Tuhan tidak suka dan menentang, menolak orang yang sombong. Saudara pernah mengikuti petinju termuda kelas berat yang pernah ada di dunia ini, Mike Tyson. Saya masih ingat saudara, ketika lagi dia jaya-jayanya, dan siapapun lawan dia pasti dihabisi, nggak terlalu lama waktunya. Itu ngeri loh saudara. Saya lihat dia kalau sudah naik ring, ya dipertemuin sama lawannya, itu lawannya lihat matanya dia sudah melempem, sudah kalah sebelum bertanding. Anda lihat kalau Anda pernah lihat dia, dia kalau sudah di pinggir ring, sudah mulai tinju, dia mulai gerak-gerakan kepalanya gini, saudara. Wih, sininya saudara, wandel itu. Itu ngeri loh saudara, kalau dia sudah gini. Suatu kali dia pernah kasih statement seperti ini. Akulah orang terkuat di planet ini. Gak lama, saudara. Gak lama. Dia habis, saudara. Dia kalah dan terus kalah. Dan ujungnya Anda pernah tahu? Dia ciak kuping. Ya, orang sombong mulai kalah. Tanding terakhir kalah di Holyfield ya, sama Holyfield itu. Dia jengkel, kupingnya Holyfield diciak saudara. Ciak kupingnya babi saya enak. Ciak kulitnya Holyfield mana ada enaknya. Itulah kejatuhan dari orang sombong. Saudara, orang yang sombong kalau orang itu beriman, itu ada 3 perkara, saudara. Ciri-cirinya terlihat. Yuk kita buka yuk. Yeremia 17 ayat 5. Ini orang yang sombong. Yo. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah. Ini firman Tuhan. Orang yang apa? Mengandalkan manusia. Orang yang mengandalkan manusia itu orang sombong. Karena sebagai orang beriman kita harus mengandalkan siapa? Yo po yo. Buktinya yang kedua, terkutuklah orang yang mengandalkan apa? Kekuatannya sendiri. Keahliannya, kelebihannya, skillnya. Yang terakhir apa? Hatinya menjauh dari Tuhan.
Orang Kristen, orang yang beriman, orang percaya, dia menjauh dari Tuhan itu sombong. Saudara, orang yang menjauh dari Tuhan itu tidak bisa dilihat dari aktivitasnya di gereja. Oh, tidak bisa. Orang yang menjauh dari Tuhan itu bukan berarti orang yang aktif, apalagi orang yang, aku pendoa Pak. Tidak jaminan. Orang yang menjauh dari Tuhan itu bisa dilihat dari apa? Buah. Amin. Melempem. Amin. Yes. Semangat saudara ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, andalkan manusia. Hari-hari ini saudara, kalau Anda ikuti di medsos, orang yang suka mengandalkan bapaknya karena pejabat. Anda lihat seorang anak pejabat di bagian keuangan pusat itu. Dia hajar temannya sampai masuk rumah sakit berapa bulan. Kenapa dia sampai bertindak seperti itu? Sombong. Karena bapaknya punya kuasa. Karena bapaknya punya relasi di pemerintahan. Karena bapaknya punya uang. Semua menurut dia bisa dibeli dengan uang. Saudara tahu kejadian ini? Itu kalau saya saudara. Kalau itu anak saya digituin, waduh, wis. Lupa kalau saya pengkhotbah. Lupalah jabatan saya seorang aktivis, lupa. Prinsip saya, tak habisi pasti. Ngeri loh saudara, saya lihat videonya enggak tegel saudara. Anak diperlakukan seperti itu loh saudara. Sama temannya, ngeri saudara. Yang kedua, anak pejabat lagi nih, yang punya kuasa. Pacarnya dianiaya, mati ujungnya. Di video loh saudara, ngeri enggak saudara, di basement itu. Ini salah satu, ini bentuk-bentuk orang yang sombong. Orang yang mengandalkan bapaknya, orang yang mengandalkan kekuatannya, kemampuannya, dan yang terakhir saudara. Itu masih banyak, tapi saya kasih contoh 3 yang terakhir. Anak seorang aktor laga masa lalu. Anda tahu? Anda tahu? Ngikuti enggak saudara? Pacarnya dianiaya. Nah model zaman sekarang pasti viral. Makanya anak-anak muda, saya mau kasih pesan pagi ini. Kalau cari pacar, jangan hanya mapping di luarnya saja. Ya, ganteng, bagus, menarik, anaknya aktor, sugih. Ujungnya, nah terus piye Pak? Nek ra ndelok ngono, berdoa. Saya percaya, kalau kita mengandalkan Tuhan, yang terbaik, amin, yang terbaik selalu diberikan kepada kita oleh Tuhan. Anak-anak muda, jangan asal lihat tampang, doa, minta sama tuntunan Tuhan. Apa yang menjadi kriteriamu, ngomong mbak Tuhan. Dan Tuhan akan kasih yang terbaik buat Anda. Halo, saudara. Tuhan mau saudara. Kita lihat, Yakobus 4, ayat 13 sampai 16. Yo, ini yang Tuhan mau. Yo, Yakobus
4 ayat 13 sampai 16. Nah, jadi sekarang hai kamu yang berkata, ini pengusaha biasanya. Pengusaha yang lagi naik daun, yang lagi sukses, sok. Lihat ini. Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ini pengusaha. Ya terus. 15. Nah, sebenarnya kita harus berkata, engkau punya rencana? Boleh. Tapi sampaikan ke Tuhan. Jika Tuhan mengapa? Hendak. Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayo terus, 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dengan congkakmu, dengan kesombonganmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah apa? Salah. Saudara, setiap perkara kita mesti libatkan Tuhan. Setiap perkara, apapun itu, ini masalah usaha. Jangan sok minteri Tuhan. Aku pengusaha, jam terbangku sudah tinggi. Salah, saudara. Saya mau kasih kesaksian, saudara. Saya kasih contoh dulu. Beberapa waktu yang lalu, saya ada pelayanan di sebuah kota, saudara. Saya datang pelayanan di sana. Sebelum saya datang, kebiasaan saya mapping dulu, lihat situasinya. Saya mesti duduk di belakang, saya amati jemaat yang datang. Selesai ibadah, saya mau pulang. Ini gereja ini barusan meninggal oleh pendetanya. Dan sekarang yang cover Ibu Gembala. Saya dipaksa untuk makan, saya makan. Selesai makan, Ibu Gembala bilang begini, Pak, tolong doakan pembangunan gereja kami. Di mana saya tanya? Di sebelah, Pak. Ya saya siap saja, mungkon doa ke kok mau. Saya masuk ke samping bangunan itu. Besar, saudara. Pak, ini lantai pertama. Yuk kita naik lantai kedua. Sudah lantai kedua, yuk kita lantai ketiga. Doakan, Pak. Saya doakan, saudara. Saya lihat gereja yang mau dibangun ngeri, saudara. Besar. Maaf, enggak sesuai dengan jemaat yang hadir. Jauh sekali. Tuhan mau apapun yang kita butuhkan, andalkan Yesus. Tuhan ngerti enggak? Ngerti. Kebutuhan gereja tahu enggak? Tahu, saya bilang. Amin. Amin. Wong pekerjaannya dia tuh dia tahu kebutuhannya. Halo. Jangan andalkan manusia. Andalkan dia yang punya kuasa. Amin. Saya kasih kesaksian, saudara. Ya. Saya ini lahir. Ayah saya tunggu 7 tahun loh, saudara. Untuk minta anak laki-laki. Dan keluarlah saya. Tapi dia salah minta ke sesuatu. Ayah saya belum mengenal Tuhan waktu itu. Ujungnya apa? Keluar saya. Jahate setengah mati. Itu saya. Sombongi setengah mati. Itu Yoab. Ketika saya lagi jaya. Saya sudah kenal Tuhan loh ya, ketika saya lagi jaya. Suatu kali
di Salatiga, di tempat saya tinggal, itu mau dibuka mall, saudara. Di mana saya dengar Matahari waktu itu mau buka di sana. Wih, mikir, pengusaha. Pengusaha segitu ya Yud ya, Yudi. Mikir. Iki nek sampai mall dadi dan Matahari dibuka di sana, pasti puncak keramaiannya pindah ke sana. Betul? Betul analisanya? Pasti. Saya waktu itu belum tahu istilah mapping, tapi saya sudah mapping pada waktu itu. Tapi saya tidak tahu kalau itu mapping. Saya jelajahi tempat itu, mall itu belum jadi mall. Yang buat saya gregetan, saudara. Pesaing kompetitor saya sudah dapat di sana. Wih, saya kok digitu, no saudara. Bededek saya. You bisa, Yoap ini harus bisa. Nah, itu sombongnya sampai seperti itu loh. Saudara. Itu sudah kenal Tuhan, tak wes, tidak jamin. Dia buka di lantai pertama, saya mulai mapping, saya lihat. Ada tulisan tempat dikontrakkan gitu. Saya tempatkan anak pertama saya di sana. Hancur hidupnya. Kumpulan lingkungan di sana nggak mendukung. Anak saya kumpul dengan orang-orang di sana, orang-orang yang rata-rata maaf, orang geneh. Saya harus bayar mahal. Nah sekarang piye Pak? Oh, sepi di sana. Saya hanya kontrak 1 tahun aja, hancur. Modal hilang, masa depan anak saya hancur. Karena apa? Sombong. Karena apa? Enggak mau kesaing. Halo, Anda siap kesaing? Silahkan. Yang pertama apa? Jangan andalkan apa? Manusia. Bapakku duit-duit tok. Bapakku mampu, bapakku punya kuasa. Tuhan tidak suka. Yang kedua, jangan andalkan kekuatan sendiri. Nah ini saudara. Yuk buka 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Kalau tadi mengandalkan manusia, ya sekarang jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Ini kemampuan biasanya, kelebihan, punya kuasa. Yo. Ya, ini lihat ya. Tetapi pada waktu mereka pulang, mereka itu tentara Israel pulang dari peperangan. Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, Daud ya, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana. Ini Daud pulang, dia panglima pada waktu itu. Dengan kemenangan yang luar biasa, dia masuk ke kota bersama Saul yang waktu itu jadi raja. Dengan bersukaria, dengan menyembunyikan gemerincing. Ayat 7. Dan perempuan, cewek perempuan ya, yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, perhatikan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud berapa? Berlaksa-laksa ini kalau saya tanya anak saya, ini berlaksa-laksa berapa? 10 kali lipatnya. Jadi
Saul melahkan beribu-ribu, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Ayo. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Perhatikan. Kenapa Saul marah? Ora iso trimo dengan sanjungan wanita-wanita Israel kepada Daud. Dan perkataan itu apa? Menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. 9. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki siapa? Lah kok iso? Saudara, saya mau tanya. Saudara ini ketika ada temanmu dipuji orang, iri tak? Nek pelayanannya sama. Halo, jujur. Iri enggak? Cemburu enggak? Ayo. Saudara. Saya enggak tahu kenapa cewek-cewek Israel memuji-muji Daud lebih daripada Saul. Padahal saudara, padahal. Maaf saudara. Nek masalah penampilan antara Saul dan Daud. Wah, yang cocok jadi raja itu Saul. Halo? Saul itu gagah, tinggi besar. Kaya Yoab. Daud kecil, imut-imut. Kayak orang tidak punya dosa, saudara. Saya mau kasih kesaksian. Saya ini pernah, saudara, kelas 5 gak naik kelas. Waduh, saya malunya luar biasa. Tapi saya tahu kenapa saya nggak naik kelas. Memang saya nggak pernah belajar. Tulan, baik. Ketika masuk, sekolah mulai masuk. Saya punya prinsip, saudara. Aku mau kalah dengan anak kelas 4 yang baru naik kelas 5. Oh, tak habisi. Apa nih kalau model apalan? Wah, lenyap. Saudara, waktu terus berlanjut. Setelah lulus SMP, kondisi saya juga parah. Ayah saya nggak bisa bayari saya untuk naik ke SMA. Jadi saya stop SMP. Kenapa Pak? Lah piye sudah. Ayah saya itu Cina asli dari sana, dari Cina asli. Anda tahu, waktu saya sekolah, hidupnya judi. Judinya itu di rumah, di lantai atas. Anda tahu maciok? You know maciok? Mayong itu loh saudara. Tahu nggak saudara? Itu judinya di situ tiap hari. Makanya ketika saya lulus, wes aku mau lanjut ke, wes engko bayar sekolah telat, ya kan? Sampai saya pernah bayar les ora iso. Lah yang bayar les ora iso dinyek, sing nyeki wedok-wedok lho, kurang ajar kok tenan saudara. Oh gaduk loh. Ya ampun Tuhan, malu nih saya. Aku enggak mau sekolah. Begitu saya enggak mau sekolah, setelah lulus SMP, saya punya prinsip. Ini Yoab, sombongnya setengah mati. Aku ndak mau kalah dengan teman-teman yang lanjutin ke SMA. Jadi saya nggak pernah ngerasa ke sekolah pakai celana panjang itu belum pernah. SMA kan sekolahnya pakai celana panjang, saya nggak pernah. Saya pakai pendek terus. Saudara,
Gimana aku bisa lebih dari mereka? Maka saya cari pelarian di olahraga. Saya ikuti beberapa olahraga. Karate pernah. Sabuk apa Pak? Ijo. Ijo lumayan. Putih awal, kuning ijo. Anda tahu kalau saya komite, komite, pertarungan bebas. Saya lagi pertarungan bebas di karate. Itu mundur weh saudara. Mundur weh. Orang tapi mundur sampai out saudara. Berarti saya sadar, saya ora bakat. Basket saudara, tak coba dua. Basket tuh ketika saya dribble, dicedai musuhnya dia saudara. Piye loh, mentalnya tempe banget saudara. Mong sombongi rakaruan ndak diikuti dengan mental yang bagus. Saya dribble bola, dicedai wes, golek konco, ndi. Saya mundur. Badminton, oh pernah. Saya kalau main badminton sampai tua saudara. Saya nggak mau kalah. Walaupun saya nggak bisa, karena nggak bisa loss saya. Saya kalau badminton itu Pak Daniel Indra pernah ngalami musuh saya. Dari menang sampai kalah. Lah kok iso ngalah ke Pak? Saya penuh intimidasi. Saya kalau main badminton, ininya yang wah, intimidasinya. Itu yang buat dia kalah. Ceritain Pak Indra. Kemudian saya tiba-tiba ketemu dengan pelatih saya. Dia pernah main film saudara. Tapi dia enggak pernah juara. Juara apa Pak? Binaraga. You know binaraga? You know bodybuilding? Ketika dia ketemu saya dan bilang, coba latihan. Wih. Ketika saya mulai latihan, enggak lama saudara, itu mulai kelihatan saudara. 1 tahun, 2 tahun, wah kelihatan sekali. Anda jangan dikira orang lama latihan binaraga bisa langsung besar semua, belum tentu. Pelatih saya ini saudara. Dia bagus tubuhnya. Tapi begitu dia latihan kaki, jadi dia besar tapi kakinya kecil. Wih nek melu pertandingan, apa ki, cret, out. 2 tahun saya ikut pertandingan di Surabaya, saya masih ingat. Ayah saya masih hidup. Saya mau berangkat Surabaya, naik bis saudara. Ayah saya ngenyek menek saudara. Papa saya ngenyek menek. Dia bilang ke teman saya bilang gini. Apa iso menang kuwi? Waduh. Yo apa dinyek. Ini sombong. Saya berangkat, dia sampein teman saya disampaikan ke saya. Papamu ngomong piye? Apa iso menang kuwi? Saya kok dinyek. Saya berangkat, waktu itu istilahnya pemula, junior itu. Saya bertanding di kelas menengah. Itu kalau di binaraga itu kelasnya dibagi dengan berat badan. Kelas menengah langsung nomor 1. Di binaraga. Kalau Anda sudah nomor 1, itu baik. Dipilih yang terbaik. Lu maksudnya Pak, yang nomor 1 dari kelas ringan, kelas menengah, kelas berat, kelas menengah berat itu dikumpulin ditanding. Saya ditanding lagi saudara. Ujungnya nomor
nomor satu lagi saudara, Mister Agus Santoso dari Salatiga. Yo, apa ditantang. Saya pulang, saudara, bawa piala. Tidak hanya medali nomor 1, tapi juga Mister. Saudara, waktu terus berjalan. Dan maaf saudara, saya sampai mewakili Jawa Tengah di PON dan saya nomor 3. Ketika saya nomor 3 dan yang terakhir ketika di Surabaya, prinsip seolah olahragawan itu begini saudara. Aku kalah hari ini, tapi 3 bulan kemudian, karena binaraga itu pertandingnya berkala 3 bulan sekali. Itu mesti saya punya prinsip gini. Aku kalah di sini 3 bulan tak entai, enggak tahu. Ini atlet, jiwa atlet seperti itu. Betul Yud? Enggak tahu kalau saya Yudi, enggak tahu. Hanya saya pernah punya selentingan, saya sampai pindah Jakarta loh Pak. Wow. Kalah nih Jakarta. Kalah Pak karena saingnya berat. Atlet saudara, saya kalah di sini, di hari berikutnya sorry kalah. Paling tidak mendekati saudara. Saya di Surabaya itu nomor 2 saudara. Saya sudah yakin saya menang, tapi ternyata nomor 2. Dua bulan kemudian saya dapat surat dari PBSI Pusat untuk mewakili Indonesia di Singapura. Ini tujuan saya. Tapi sayang, 1000 sayang. Pada waktu itu saya sedang PDKT dengan seorang wanita di kota Ambarawa. Wah, begitu saya lihat dia, tinggi saudara. Wis, jadian kami. Pada waktu saya mau ke Singapura, dia bilang begini saudara. Ini sudah deal, sudah jadi loh. Deal ya, jadi ya, jadi. Dia bilang begini saya. Aku ora senengi ndelok wong lanang sing awake gedhe. Lah kowe deal mbek aku ki awakku gedhe. Kowe tertarik mbek aku karena awakku gedhe, bagus, ganteng, menarik. Wis komplit waktu itu. Tapi aku ora senengi. Lah alasanmu apa? Awak gedhe kuwi nek dinggoni baju kuwi ora apik. Saudara, saya mau pilih mana? Singapura terus di Binaraga karena karyanya sedang meningkat atau pacar? Saya mau katakan cinta itu mengalahkan segalanya. Halo, ya apa ya? Wes, tak salah kayak Binaraga. Saya diteleponi dengan pimpinan saya, nopo, pokoknya aku. Saya pilih Nani Listiawati. Saudara, jiwa atlet itu saudara, gak mau kalah. Saudara, pada waktu saya PDKT dengan istri, sebelum deal, itu pesaingnya banyak. Saudara. Saya punya prinsip seperti ini. Pada waktu itu lagunya baru keluar hari-hari ini saudara. Mister Yoap kok dibanding-banding saing-saing ra bakal kalah. Aku harap engkau mengerti di hati ini hanya ada Nani. Itu prinsip saya, lagunya baru keluar kan, belakangan. Pada waktu saya PDKT dengan istri saya sekarang ini. Wih, saingannya oke. Saya mapping satu persatu. Lewat. Jembo. Lewatlah. Kacang. Ya. Tapi ada satu pesaing saya di kotanya dia.
Saya mepeng saudara. Tak amati gini. Body, oh menang ya. Wah, sorry ya. Wajah imbang lah. Tapi dia anak toko emas. Itu saya kalah. Tumpaane sedan. Lah tumpaane Pak ya apa? Honda CB. Saudara tahu? Saya itu kalau mau macari istri saya sekarang ke Ambarawa. Itu kadangkala saudara saya karena enggak setuju dengan saya hubungan dengan dia, juga ibu saya, papa saya yang meninggal. Itu Honda CB itu dibawa adik saya kuliah di Jogja. Lah marah-marah jengkel. Wong meh pacaran. Saya enggak kehilangan akal, nyewo iso, jileh iso. Karena apa? Cinta. Yo apa dihalangi gunung merbabuhe tak daki yo. Apa neh mung Solo Tigo Ambara wae udan deres tak lakoni yo. Badai apapun tak terjang kok saudara. Saudara itu saya. Dan kesombongan seorang atlet itu terus merambat saudara. Di pelayanan saya di gereja lama. Mestinya jiwa seorang atlet ini bagus saudara. Jadi kalau dia dikasih kepercayaan, tidak mau kalah. Tapi ujungnya kebablasan, sombong. Saudara, saya pelayanan di gereja lama. Maaf saudara, saya dibanding mbek full time, pedot saudara. Pernah dikasih tugas saudara, masalah komsel. Tidak tahu komsel, saya pegang komsel. Dan setiap komsel yang dipegang itu setiap komsel diadakan mesti harus ada laporan. Saya tidak mau kalah. Saya mesti mambuan. Karena apa? Jiwa atletnya ada. Lah Pak Yoham kok ora gelem ambil pelayanan WL. Kuwi dudu jatahku. Lah mlebu ora iso, masuk ndak bisa saya. Suarae blera-bleru kok saya. Tapi setiap pelayanan saya mesti ngomong. Dan ujungnya pelayanan khotbah. Mau kalah saya. Sombongnya saya sampai khotbah saya tidak mau kalah dengan Bapak Ibu Gembala Mbien lo ya. Itu kesombongan saudara. Kadang-kadang kita enggak sadar. Kita mau menonjol, itu baik. Tapi nek ujungnya enggak mau kalah dengan yang lain, itu sombong. Ini yang Tuhan tidak suka. Halo. Yang terakhir. Orang yang sombong itu dilihat dari orang yang menjauh dari Tuhan. Ayo kita lihat contohnya. Salomo. 1 Raja-Raja 3:5-13. Ini awal Salomo jadi raja. Yuk. Nah. Perhatikan. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Tuhan loh saudara. Nemui Salomo lewat mimpi. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Terus. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur dia terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Perhatikan baik-baik. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Rendah hati terus.
Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Terus, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Awal mula. Terus, lalu adalah baik di mata siapa? Ini Tuhan sampai muji Salomo loh. Anda pernah dipuji Tuhan? Saya enggak pernah ya. Saya pernah didoain satu keluarga yang punya karunia roh ya. Tuhan ngomong gini, aku tahu Yoab, engkau ini masih bobrok. Kaget saya. Saya nangis saudara. Itu sudah berapa ya? 10 tahun yang lalu itu. Yo 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Enak ya, jaluk dituruti loh. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Ini Tuhan saudara. Dan sudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ya 13 ya. Dan juga apa yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu. Perhatikan. Tuhan nek wis berkenan. Apa yang tidak kita minta dinyoke. Amin. Baik kekayaan. Enak ya. Kemuliaan. Wow. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ini Tuhan. Ini Salomo. Awal mula dia mulai memerintah menggantikan ayahnya. Tuhan memuji menemui dia dalam mimpi. Memuji dia atas permintaan dia. Kita lihat ujungnya. Yuk. 1 Raja 11 ayat 1 sampai 4. Adapun Salomo apa? Mencintai Tuhan. Apa? Banyak cewek asing. Di samping anak Firaun yang mencintai perempuan-perempuan komplit. Moab ono. Eropa ada, Afrika ada, Asia ada, Indochina komplit. Terus. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Sudah dibilangi, sudah ada firman-Nya. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan apa? Cinta. Baik Tuhan masih cinta enggak? Sama Tuhan masih cinta enggak? Lebih cinta pada perempuan. Wayu-wayu pasti. 700 istri, urung genepi cejing sisan wis gundhike 300. Yo, ia mempunyai waduh ini 700 istri. Jipak lho saudara, 700 lho. Nek mben dina siji 700 kuwi piye ngatur. Dan kaum bangsawan dan 300 apa? Isih ora puas. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada iki masalahnya. Awal yang bagus belum tentu semakin tua semakin bagus. Seharusnya jam terbang seseorang semakin lama itu kan semakin bagus karena jam terbang, pengalaman. Gitu. Ini enggak. Saya tua, saya loyo. Hatinya jauh dari Tuhan. Hatinya mendekat kepada siapa?
istri-istrinya. Terkutuk dia. Perhatikan ya saudara. Jam terbang tidak menjamin kau lebih kenal Tuhan. Halo? Halo? Tidak menjamin. Contohnya Salomo. Saudara, saya ini kalau ada orang tanya dan saya selalu cerita, nopo kamu harus ke gereja Temanggung. Saya awalnya ke gereja Temanggung itu disuruh Tuhan. Saya ini pengen belajar perang. Perang apa? Perang roh. Saya akhirnya ke Temanggung. Sampai sekarang udah 14 tahun saya belajar. Berarti Pak Yab sekarang ahli perang roh. Tapi yang saya dapat dari gereja Temanggung, pembentukan karakter saya. Halo? Saya kalau enggak ke gereja ke Temanggung sampai saat ini saya mungkin enggak akan ada sampai saat ini. Saya kalau di gereja lama itu sudah termasuk leader karena saya yang merintis, yang merekrut Bapak Ibu Gembala itu saya dengan teman saya. Teman saya sekarang hilang. Keluarganya berantakan malah. Jadi kalau saya pelayanan di gereja lama, itu cara memperlakukan jemaat ini sudah saya koyo gembala sidang. Seneng rak kita? Oh, Yoab seneng. Neng kene wera, neng kene. Wah, mengkap-mengkap. Itu yang membuat saya jadi sombong. Ketika Tuhan suruh saya ke Temanggung, justru dibentuk saya Tuhan, saudara, di gereja Sekinah ini, karakter saya. Dan saya baru sadar tuh sekarang. Dihabisi kesombongan saya, keakuan saya, hal-hal yang buruk di hati saya. Masih tersisa apa? Oh masih. Saudara, saya tahunya masih begini saudara. Sejak saya mau kena jantung saudara, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dengan saya, apa yang akan terjadi itu banyak dikasih tahu. Saya mau jatuh, masalah ekonomi saya itu saya dikasih tahu. Saya mau kena jantung, itu dikasih tahu. Tapi enggak langsung seperti Salomo. Saya mulai merasakan itu kalau jalan naik itu ngos-ngosan. Saya pernah naik ke Gunung Merbabu bersama teman-teman gereja. Aduh, saya sampai berangkang sudah sampai di atas tuh. Tobat-tobat tenan saya. Merbabu, Kali Pancur, turunnya enggak apa-apa, begitu naik. Itu saya bilang wis, enggak kuat saya. Saya dengan dua teman saya, aku enggak kuat. Udah pakai orang aja, mau digotong tuh, pakai orang. Bayarnya piro Pak? Munggah no, nggawa bapak iki 150 mah. Dan saya bisa jalan pelan-pelan pakai tongkat. Setelah alah. Tapi ngos-ngosan ya saudara. Yang terakhir di ketep. Maaf saudara. Itu saya di ketep itu ada tugas dari pasukan Salatiga waktu itu. Suruh matok. Saya dengan teman saya. Teman satu yang perempuan, dia tunggu di mobil. Wes Pak Yoab, mbak bapak ini naik, saya naik. Saya naik. Lebih jauh. Itu mulai saudara, ngos-ngosan saya. Ketika saya sudah enggak kuat di titik tertentu, saya duduk. Saya bilang sama teman saya, Pak, wis kamu sing deklarasi, mboh wis aku. Saya bilang wis, dah
sudah ngos-ngosan saya. Saya sudah les, saudara. Saya ini orangnya begitu tidur, mesti sudah di alam lain. Pada waktu saya les, saya sudah di mimpi saya sudah di rumah, sudah bangun tidur. Saya nggak tahu ketika teman saya sudah deklarasi, dia goyang, Pak Yop nggak apa-apa toh, Pak Yop nggak apa-apa. Dia ketakutan, saudara. Saya mulai, oh rapopo kok, rapopo. Tapi saya lemes. Saudara. Nah sejak itu saya mulai tahu, jantung saya nggak beres. Pak Yop cek enggak? Moh. Ngerti kabeh. Yo harus toh Pak. Moh. Ngerti malah repot. Sing triglisid lah, sing asam urat lah, sing kolesterol lah. Moh aku. Terus aku tak doa wae. Begitu saya tahu, sambil olahraga. Karena sejak saya menikah, saya enggak olahraga. Pernah badminton tuh kemudian saya kena masalah 2009, saya lepas. Saya mulai olahraga di lapangan. Kalau Salatiga itu namanya lapangan Pancasila. Mantan atlet olahraga. Wah, itu rano istilah HP. Gak ada. Orano istilah neng lapangan sepanjang jalan kenangan. Gak ada. Saya punya prinsip. Berapa kali putaran saya harus jalan cepat. Saya pernah mau coba lari, 2 orang, ingat jangan lari Pak. Ingat usia, oh ya saya enggak lari. Saudara, saya jalan cepat, itu di ring luar, maksudnya di ring yang paling dalam tapi yang sebelah luar. Jadi yang paling lebar lah. Itu sekitar 1 putaran itu 450 sampai 500 meter. Dan sekarang saya bisa 12 kali. Saya tahu kenapa saya masih sombong. Saya kalau jalan cepat di lapangan itu setiap hari kecuali minggu ya. Saya enggak mau kalah dengan orang lain. Sombong enggak itu? Oh sombong. Saya pernah ngikutin anak muda, seumur anak saya, seumur Yudi lah. Saya keser-keser, saya nyerah. Tapi begitu saya lihat ada orang tua yang coba menyalip saya, bisa 12 kali putaran, saya enggak terima. Sombong enggak kira-kira itu? Sombong. Pak Yop nek tahu sombong kok terus diteruske. Sombong itu dari sini, Bos. Halo, sombong itu dari sini enggak bisa dicegah. Saya tahunya sombong gimana? Setiap kali saya doa, saya sampai laporan ke Tuhan, ini Tuhan aktivitasku hari ini. Waduh saya nek di hadapan Tuhan itu kebuka kabeh. Wis saya sombong. Lah wis piye Tuhan? Aku yo karep ora sombong, tapi sampai sekarang setiap disalib orang saya enggak mau saudara. Dan sampai sekarang enggak bisa ada yang nyalip saya. Halo, sombong enggak? Sombong. Bertobat Pak, bertobat. Saudara, itulah saya. Semua manusia pasti ada kesombongannya. Yang penting kita tahu kekurangan dan kelemahan kita. Amin. Kesaksian terakhir, waktu terus berjalan ini. Anda tahu mobil saya? Itu beban loh buat saya saudara. Mobil tahun 2000 loh saudara. Saya kalau ada yang tanya, Pak mbok ganti mobil. Waduh, sombongnya di sini. Asem. Isen aku Tuhan. Saya masih ingat. Waktu si Yudi ya,
Dari Wonosobo pernah ke Salatiga, di Minaken sana. Dia tumpangi mobil saya. Tuhan, ganti tahun depan. Saya nggak terima kuyut isen. Dan sampai sekarang. Kenapa enggak ganti mobil, Pak? Saya bisa ganti mobil. Tapi hari-hari ini saya sedang bergumul masalah rumah. Saya masih kontrak rumah saya. Dan minta ambek Tuhan tuh Pak, oh wes. Saya siap jual kantor gudang saya di Jalan Besar. Tapi sampai saya kira payu-payu. Padahal di lokasi itu, di sekitar itu rame. Ada rumah sakit, ada hotel. Ada lagi ayam goreng paling enak sak dunia. You know, ayam goreng enak sak dunia ada di Salatiga. Anda tertawai kita ora percaya. Anda mau coba temui saya, nanti tak tuntun cara makannya. Wes kurang sing ngalah gitu. Dan sampai hari ini saya sedang berjuang untuk menjual kantor gudang saya. Besar 352 meter, pinggir jalan, lantai 2. Kalau Anda minat hubungi saya. Saya mau jual kantor gudang itu karena saya mau beli rumah. Saya perkirakan kalau saya jual kantor gudang itu laku, saya beliin rumah seisinya cukup. Kenapa saudara? Kenapa saya begitu lebih fokus ke rumah? Begini saudara. Rumah yang terpaksa kala saya jatuh itu terpaksa terjual. Itu ada riwayatnya saudara. Dulu waktu saya pacaran dengan istri saya ini, saya bilang begini, nih, iki ono tanah, wah jame ini, murah nih, wonge meh pindah saka Salatiga. Mosok, wis engko didolneh cuan-cuan. Wong namanya cinta, itu kayak yang-yangan. Kok yo percaya men istri saya ke saya itu. Semua dibredeli loh, emas-emasannya dibredeli, tabungannya, soknya beli rumah itu. Dan akhirnya setelah kami menikah, baru kami bangun berdua. Tapi tanahnya tetap yang beli dia. Jadi saya punya beban. 2 tahun yang lalu, saya pernah ngeluh sama Tuhan. Tuhan, aku butuh rumah, aku enggak mau kontrak terus Tuhan. Tuhan ini diem tuh. Tiba-tiba anak saya yang bungsu di Surabaya, yang saya nilai ora iso kerja, karena mau saya warisi untuk melanjutkan usaha saya, dia enggak mau. Tiba-tiba aku mau beli rumah, duit kondi, aja njaluk papi loh. Aku tidak akan ngerusoi papi. Aku tahu kondisi papi. Piye carane saudara? Tuhan kalau mau buka jalan, dia hanya just tip dulu. Kerja online jatuh dan sampai sekarang. Diambil di perumahan elit saudara. Maaf saudara, nilainya 2,2 M. Uang muka 12 kali, 25 juta per bulan lolos. Dia bilang ke saya, Pi, aku mengajuk no KPR. Kalau ditolak piye? Enak menis saudara. Engko ujung-ujungnya kan mesti papi. Lolos sih saudara sampai sekarang. Dan di antara 4 anak saya, dia yang paling berhasil sekarang. Anak bungsu belum menikah ini. Aneh ya. Bapak jerit-jerit butuh omah, Tuhan ini meneng wae sing dikeki anak karena mungkin dia lebih butuh. Saudara, Tuhan tahu waktunya. Amin. Nek ra dikeki, piye saudara? Jengkel enggak? Kadang-kadang jengkel. Saya kalau jengkel saya ngomong Tuhan, aku enggak kuat. Masa kontrak loh Tuhan.
Jadi ketika saya dihabisi Tuhan, yang selamat itu 3. Kantor gudang saya, 2 toko Salatiga sama Ambarawa itu selamat. Yang lain habis. Kenapa saya dihabisi? Anda pernah dengar kesaksian saya? Karena saya sombong. Pesan Tuhan pagi ini, saudara. Tuhan menentang orang yang sombong. Koreksi diri kita sendiri-sendiri. Masihkah ada kesombongan di dalam hidup kita? Buang, buang, buang. Karena Tuhan menentang dan tidak suka. Amin. Hamba-Mu sudah sampaikan apa yang jadi isi hati-Mu. Buat kami semakin mengenal Engkau. Buat kami bisa menangkap pesan-Mu, biar Roh Kudus yang menerjemahkan terlebih jauh. Berbicara Roh Kudus di diam setiap hati kami. Engkau yang mengoreksi, Engkau sebagai penolong kami. Jauhkan kami dari kesombongan, dari ketinggian hati, dari kecongkaan yang Tuhan tidak suka. Terima kasih Tuhan, Engkau masih mencintai kami. Engkau berpesan masalah kesombongan. Kami mau, kami siap untuk Engkau rubah hati kami Tuhan, karakter kami, kedagingan kami, habisi Tuhan. Biar segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi-Mu. Engkau yang terus bekerja atas pekerjaan di tempat ini Tuhan. Engkau yang kendalikan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Untuk tahu isi hati-Mu. Untuk menangkap apa yang jadi visi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus, kami terima pesan-Mu pagi ini. Haleluya. Amin.